Aku bisa jelasin semuanya. Apa kamu jelasin apa? Aku nanya aja belum. Oh belum? Iya, ini tempatnya pada tutup begini loh. Ih, kan aku udah bilang, hidden gem. Mana Emang ini? harus tersembunyi. Ini tempat bikin koran. Udah, nggak usah dipikirin. Mau jualan apa, pokoknya di sini ada tempat kuliner, tempat makan yang viral, happening. Nah, makin ditelusurin ke dalam, ternyata makin kelihatan ada kehidupan nih foodies. Ini beneran deh, tempat yang tadinya nggak ada penjual makanan sama sekali, disulap simsalabim jadi pusat jajanan kayak begini. Ai, mantap! Ini tempatnya. Ah, langsung pesen aja gimana? Boleh. Oh. Permisi. Ini nasinya emang nggak dimasak apa gimana, Mas? Itu mentah. Ini Itu kan mata. nasi mentah, ini nasi mata. Oh, Ya kan? Mas. Saya kasih tahu nggak bestseller kita? Oh, boleh, Mas. Enggak. Buat apa? Kita tahu masih ya udah. Ya udah kalau gitu saya ngelayanin yang lain ya. Apaan tuh, Mas? Bestseller kita ada dua, Kak. Iya. Nasi heboh sama nasi rame. Nasi Nasi heboh. heboh ini isinya udah ada ayam, Iya. kulit sama telur. Saya nasi heboh aja deh, karena saya anaknya kalem. Nasi heboh satu. Nasi heboh satu. Oh gitu, Mas. Iya. Nasi rame satu. Oh, sama. Emang Kirain ditatarnya beda. begitu. Hihi, jujur nih ya, staff di sini tuh semuanya emang ramah banget dan asyik nih foodies. Cocok deh karena pembelinya kan rata-rata anak nowadays ya kan? Apalagi anak nowadaysnya Jakso. Ya by the way, Kina sama Gina tuh lagi di Nasi Mata Blok M Foodies. So gimana? Udah siap buat icap-icip? Yuk, let's go! Nah, Foodies, ini dia nih makanan atau kuliner yang lagi happening, lagi viral di daerah atau kawasan Blok M. Betul, nggak nyangka ya, ternyata kayak masuk. Bener ini hidden gem nih kalau kayak Hidden begini. gem banget. Iya, ya. betul. Alah. Sajian nasi mata ini simple aja kok foodies. Dalam satu paket terdiri dari nasi putih atau nasi jeruk, kemudian ada ayam goreng bawang, juga kulit crispy dan telur dadar. Gak ketinggalan, ada sambal mata dan saus signature juga nih foodies. Kita Oke. cobain ya. Ayamnya masih panas. Coba. Garing Wow. Kenapa aku cuma segini? Ih, ini Gimana juga sedikit tuh? Coba ya. Kayak ini nih. Ayamnya nggak pakai apa-apa aja udah enak. Udah enak ya? Iya. Udah meresap gurih. bumbunya. Cobain ya, Wow. bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Serius, yang bener. Ayam goreng bawang ini berbalut adonan tepung yang tipis banget. Nah karena tipis, crispy-nya numero uno nih foodies. Apalagi gurihnya itu loh, duh, digaduin aja udah Endolita Bambang ini sih. Adonannya benar-benar diracik langsung di kitchennya nih foodies. Dan meski bawang putihnya digoreng bareng dalam keadaan utuh, ternyata rasa bawang putihnya nempel juga loh ke ayamnya. Ini lazis. Itu ayamnya gurih ya, Gurih banget. Terus kulitnya tuh masih Kulitnya crispy gitu Crispy loh. garing banget. Nah, Betul. tapi uniknya si daging ayam itu basah. Iya, biasanya harusnya kan kering ya. Kering biasanya. Betul, masih berminyak gitu Iya, lah. jadi dinikmati pas panas-panas the best sih. Bumbunya berasa banget loh foodies, sampai daging bagian terdalam. Kalau kamu cari ayam goreng bawang yang berani bumbu nih, ayam goreng di Nasi Mata Blok M ini jadi jawabannya. Ayam goreng bawang emang boleh jadi bintangnya ya foodies, tapi tahu nggak, teman-teman yang lain juga nggak kalah pamor loh. Kayak si telur dadar spesial ini nih foodies. Telurnya juga, telur dadarnya agak unik ya. Bentuknya tuh dia kayak lembut banget. Kayak omelet gitu Kayak loh. omelet, betul. Oh, dalamnya pakai keju ya? Iya. Pantesan enak. Wah, Kulit ayamnya itu kayak buat cemilan gantinya kerupuk gitu loh. banyak. Makan satu telur dadar aja kayaknya kurang ya. Untuk kulit crispy-nya nggak cuma krenyes aja yang nyenengin, tapi gurih dan rasa rempahnya juga kayak apotek tutup, gak ada obat foodies. Eits, belum afdol nih foodies kalau nggak makan semua lauknya pakai sambal mata dan saus signature-nya ya. Jadi emang pedasnya di sambal yang signature ini emang masih bisa ditolerir. Nyaman aja gitu. Betul. Karena takutnya kalau terlalu pedas
si ayam bawang putih ini jadi nggak kerasa gurihnya. Betul. Hilang rasa gurihnya. Ya, setuju banget itu sama Kinos. So signature-nya emang didesain untuk nggak terlalu ngepop tuh rasanya. Karena fungsinya memang buat pelengkap rasa aja. So signature ini nggak cuma ada rasa pedas aja, tapi ada rasa manis, sedikit asam, dan kelihatan juga tuh kan foodies ada cincangan halus bawang putihnya. Wah, pantas makin sedap ya sausnya. Nah, sedangkan sambal matanya ini yang menjadi highlight dari si restoran ini ya, nasi mata. Betul. Jadi nasi pakai sambal mata. Tapi juga sambal matanya, menurut aku nggak yang pedas banget juga. Manusiawi gitu masih ya. Rasa dan aroma khas dari sambal mata kayak daun jeruk, batang serai, dan rasa gurih semuanya ada di sambal mata ini. Kalau foodies mau makin mantep nih, kudu wajib harus makannya cobain pakai nasi jeruknya juga. Nasi yang wangi dan juga cukup gurih ini gak ada yang bisa nolak. It's so very yummy. Makanan enak kayak begini harganya termasuk receh loh foodies. Untuk paket standar nasi dan ayam bawang baput harganya cuma 25.000 aja. Sedangkan yang paling lengkap harganya mentok di 35.000. Wadidaw ya recehnya. Sesuai dengan apa yang kita bisa pantau ya. Jadi yang emang pengunjungnya, penikmatnya, pelanggannya tuh ya Anak muda, terus anak sekolah, iya. Kemudian juga pas banget juga nih Ada yang bikin rame terminal. adalah dekat terminal. Jadi orang-orang penumpang pada turun, kalau lapar Betul. tinggal mampir. Benar, dan Oh, kalau ada cakep banget. masalah di depannya kan ada kantor polisi. Kantor polisi, betul. Ada yang nggak bayar, masuk kantor polisi langsung. Nasi mata Blok M. Jadi intinya recommended banget dari makan receh, dari Kino sama Gina juga. Betul. Nasi mata Blok M. Makan receh, Menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Ayo, siapa yang suka ke pasar tapi malah nyari jajanan yang lazis-lazis? Wah, kalian foodies sejati deh. Kayak di pasar Fresh Market Grand Galaxy Bekasi nih foodies. Ada tempat makan yang bikin salfok, soalnya berasa jajan di luar negeri gitu. Cus, kita lihat ya. Sawadikap, nyantulak nak nyantai. Yang artinya adalah kita sudah ada di makanan khas Thailand namanya nyantai. Gak cuma Thailand aja. Dari sini aku bakalan juga nyobain makanan khas Vietnam. Gak jauh kita berpindah dari Thailand ke Vietnam. Dalam hitungan detik ya. 1, 2. Kita sudah ada di Vietnam. Segeripan mata aja udah pindah negara aja nih kita foodies. Sekalian kita jajan yuk di dua toko ini mumpung masih satu owner. Dan karena jualannya di pasar jadi menunya juga nggak terlalu banyak nih. Biar kamu juga nggak bingung tuh buat milih. Kalau gitu aku mau order sticky mango rice. Terus ada lagi tadi apa? Salmon yum sama tom yumnya. Nah itu khas banget tadi Thailandnya. Tapi kalau dari Vietnamnya aku mau punya ada beefnya nggak? Ada. Boleh. Oke siap. Aku mau juga nih foodies. Wuhu, semua pesanan Aiman udah datang di foodies. Lengkap banget ya. Ada makanan berat, ada dessert, dan minumnya juga lengkap loh di sini. Kalau gitu kita mulai icip beef po dari Vietnam dulu kali ya. Aku suka banget nih foodies. Sajian kuahnya tuh mirip banget. Karena ada wangi yang khas, kayaknya ini wangi daun ketumbar atau apa ya? Kayaknya wanginya tuh khas banget gitu loh. Kuah kaldu yang punya konsistensi nggak terlalu kental ini tetap kasih rasa gurih dan juga aroma yang khas kaldu sapi banget foodies. Tipe kaldu yang light jadi kasih kesan yang segar gitu pasti seruput. Adanya daun kucai dan ketumbar juga nambahin sensasi segar ke dalam kuahnya. Karena kedua daun ini punya rasa dan aroma yang cukup strong. Udah ada daging slice-nya yang ukurannya lumayan gede seperti ini. Enak banget foodies. Asli. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi nih, karena mirip banget dengan kuah khas Vietnam. Campurkan dulu. Irisan daging yang gak pelit sama sekali sih foodies. Gak tipis kayak kesabaran kamu kalau udah nungguin balasan chat dari crush. Canda-canda foodies. Yang jelas nih dagingnya ini gak alot kok. Masih masuk kategori yang empuk dan gak capek gitu buat ngunyahnya. Mantap.
Dari makanan yang berkuah, oke sekarang kita Jadi. geser. Ini nih, ada salmon sashimi orang Thailand. Namanya adalah salmon yum. Pecinta makanan mentah, yuk kita merawat dulu. Wow, bumbunya mirip banget dan seger banget. Terkenal dengan sajian-sajian khas Thailand itu tuh pakai daun ketumbar kan. Nah ini tuh menyengat banget daun ketumbarnya, wangi dan jadi bikin nafsu banget nih untuk dimakan. Kalian tahu sendiri Wah, kan? kesan pertama pas baru masuk mulut tuh ya, dari rasa pedas segernya gitu mantep banget foodies. Terus disusul sama rasa asam, gurih dan sedikit banget ada rasa manisnya. Semuanya kolaps menjadi bumbu yang dar-der-dor banget rasanya. Aiman aja sampai seruput langsung tuh dari piring saking andelita barbarnya. Nah foodies yang gak kalah penting nih, salmonnya juga fresh banget. Bau amis yang mengganggu tuh sama sekali gak ada. Tekstur yang kenyalnya juga masih ada banget. Duh, bagi dong Aiman. Wow. Yes foodies, nih aku mau absen dulu. Di dalam sini ada apa aja? Yang pertama, nih ada jamur tiram. Biasanya kita lihat kan ada jamur kancing gitu kan. Nah terus di sini pun ada bakso salmon. Nih aku jarang juga nih ngelihat bakso salmon di dalam tom yum. Terus udah pasti tom yum itu selalu ada udangnya. Wah, langsung aja yuk kita icipin dari kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seruputan pertama langsung dapat banget tuh semua rasanya foodies. Ada gurih, ada asam, ada pedas dan juga creamy. Warnanya yang rada merah menyala ini ternyata masih aman-aman aja loh pedesnya. Kuahnya yang kelihatan keruh ini karena pemakaian rempahnya juga memang banyak foodies. Dijamin medok deh. Cocok kan sama lidahnya warga plus 62 kayak kita-kita? Rasa serainya kuat banget nih foodies. Ini nih yang menandakan tom yumnya tuh berasa. Untuk semangkok tom yum isian lengkap foodies, tapi harganya 30 ribuan aja nih. Ukuran udangnya juga masih oke banget. Tekstur krenyes-krenyesnya juga masih ada. Nah, itu artinya tingkat kematangan udangnya pas banget. Cakep. Selain udang, adanya bakso salmon juga nambahin variasi rasa ke tom yumnya. It's so yummy. Save the best for last. Karena nih meski mango sticky rice ini masuknya ke dessert, tapi banyak juga loh yang datang ke Cobain nyantai aku, untuk makan menu yang Bismillah, satu ini coba aja. Emang iya sih, seendol itu ya kan? Wow. Nggak nyangka ya, di sini juga ternyata bisa bikin si ketannya ini tuh yang pulen, terus dengan santannya juga berpadu banget ya foodies. Tekstur ketannya tuh fix cocok banget dimakan bareng sama mangga yang lembut. Meski mangganya pakai mangga lokal alias harum manis, tapi tetap deh rasanya nggak kalah enak sama yang aslinya. Latidizis alias lazis. Foodies, untuk yang satu ini jam bukanya agak beda nih, soalnya dibikin 2 sesi. Sesi pertama dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian sesi kedua buka di jam 5 sore sampai jam 10 malam. Jangan salah dateng. Oke Foodies, mau cobain? Dengan harganya, rasanya menurut aku worth it banget. Makanya nih, aku sebut makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, sebagai warga pos 62, kalian pasti nggak pernah bosen kan makan mie? Bisa dibilang ini tuh makanan pokok setelah nasi, ya nggak? Nih Foodies, ada bakmi Bangka yang must try, pakai banget di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Tepatnya sih didesain ala-ala jajanan di Jaksel gitu ya kan? Yes, kekinian banget ya. Tapi bakmi Bangka ini bisa dijamin otentik loh Foodies, karena resepnya dari keluarga owner yang asli orang Bangka. Oke, kita langsung grebek dapurnya bareng sama Soraya Rashid. Yuk! Hai Foodies, sekarang Soraya udah ada di Bakmi Kartini, tepatnya di Ciputat ya. Ini adalah bakmi chili oil yang lagi hits banget, lagi viral. Makanya aku penasaran banget, langsung aja kita gerebek dapurnya. Halo Mas. Yang Soraya lagi masak sekarang ini, mie-nya pakai mie lebar gitu Foodies. Soalnya Soraya mau bikin bakmi chili oil. Tapi tetap ya, mie keriting khas bakmi Bangkanya udah pasti ada juga dong. Oh iya Foodies, proses masak mie-nya itu cuman butuh waktu 2-3 menit aja kok, cepet kan?
Oh, lihat nih foodies. Ini bakmi chili oilnya udah diangkat, langsung dimasukin ke chili oilnya. Terus diaduk-aduk. Aromanya udah kecium banget, enak ya foodies ya. Tapi rasanya belum tentu, maka nanti kita coba. Habis itu proses selanjutnya diapain? Proses selanjutnya langsung kita tuang ke piring. Piring? Itu, toppingnya kita kasih. Oke, yuk langsung kita move ke step selanjutnya. Untuk bakmi chili oilnya punya banyak topping nih. Pertama kita kasih pangsit rebus, bakso ikan, ayam cincang, dan sayurannya juga jangan sampai ke skip ya foodies. Nah, oke berarti udah jadi dong mas? Udah. Yeay, ini dia bakmi chili oil yang lagi viral by Bakmi Kartini. Kita coba ya foodies ya. Langsung aku bawa ke meja ya. Boleh. Mas Yoki makasih. Iya. Let's go foodies. Wuhu, udah jadi semua nih foodies. Wow, ternyata selain bakmi Bangka original dan bakmi chili oil, di sini ada pangsit chili oilnya juga nih foodies. Ya kali kita nggak nyobain. Oke, sebelum kita mulai yang serba chili oil, enaknya kita coba yang bakmi Bangka original dulu ya nggak sih? Setuju? Makan foodies. Harus suapannya harus gede. Yang aku first impression aku pas gigit itu langsung tercium aroma ayamnya, ayam banget. Jadi dari oil, tau gak sih minyak dalam mie itu biasanya kan ini pakai minyak ayam ya, itu berasa banget. Terus tekstur mie-nya nggak kenyal tapi nggak kelembekan juga, jadi menurut aku ini pas, perfect, medium lah, medium. Khusus mie-nya aja nih foodies, pemilik kedai harus request ke produsen untuk pemilihan bahannya. Termasuk pemilihan telur yang dipakai untuk adonan, yakni telur bebek. Makanya tekstur mie-nya itu lebih padat juga kenyal foodies. Ay, mantap ya. Dan aroma serta rasa daging ayam yang Soraya mention tadi itu berasal dari minyak ayam dan juga bumbu ayam cincang yang udah kecampur jadi satu sama mie-nya. Itu tuh yang bikin mie-nya makin endel tak kendel-kendel. Selanjutnya ada pangsitnya. Coba ya pangsit basah. Pangsitnya juga dalamnya ayamnya banyak banget. Tuh, melimpah. Kalau ayam di dalam pangsitnya itu ya, foodies, menurut aku dia ayamnya juicy banget. Teksturnya enak, juicy, empuk, ya tender lah ya. Terus gurihnya juga dapat. Pokoknya menurut aku ya semua yang ada di sini gurih banget, gurih banget. Gurih dari kaldu ayamnya kalau aku rasa ya. Sebenarnya di bakmi Bangka ini udah ada topping daging ayam cincang dengan bumbu gurih dan manis tuh foodies. Tapi kalau kamu masih ngerasa kurang nampol, ya udah bisa tambahin bakso sapi dan pangsit ya. Dan untuk isian pangsitnya nih foodies, si potongan ayamnya sudah berbumbu gitu. Jadi kamu bisa nemuin rasa gurih di mana-mana dalam satu sajian. Aziz! Foodies, ini dia bintang utamanya yang tadi udah aku ikutan proses pembuatannya. Ini dia mie chili oilnya. Aku tuh suka banget sama chili oil, tapi aku belum pernah mencampur chili oil ke dalam mie terus diaduk-aduk. Kebayang gak sih pedesnya kayak gimana? Tapi mari kita coba ya. Wow. Mie gepeng chili oil ini seger banget, foodies. Jadi selain cabe dan juga minyak di dalamnya tuh aku merasakan kayak ada rasa hint tomatnya gitu loh yang membuat itu jadi segar. Tapi aku nggak tahu sebenarnya pakai tomat nggak ya. Cuman aku rasain sih ada tomatnya. Ya, ada tomatnya, jadi ada rasa segarnya. Pedas, asin, gurih, dan segar. Jadi kayak ada rasa tomatnya dan itu bikin enak banget, jadi perfect, rasanya balance. Suapan pertama nggak gagal sama sekali ya foodies, karena emang rada worry nggak sih sama yang jual embel-embel chili oil gitu.
Nah foodies, gara-gara ngikutin tren nih, jadi kan kadang suka nggak mentingin rasa dan kualitas chili oil ya kan? Eits, tapi kalau chili oil ala bakmi Kartini, wah itu mah enak ya, bikin kangen. Apalagi nih ya, nikmatin chili oilnya itu pakai mie lebar yang teksturnya sama kenyal banget kayak mie keriting tadi. Mie chili oil ini pedas, tapi bukan yang pedas banget ternyata, yang bikin kita nggak kuat, enggak. Level pedasnya menurut aku kalau dari 10 itu 6,5 lah ya. Jadi nggak terlalu pedas. Kalian buat yang nggak suka pedas masih bisa makan ini. Yang suka pedas bisa request tambahin lagi chili oilnya. Kalau tadi di bakmi Bangka baksonya pakai bakso sapi, nah khusus bakmi chili oil bakso yang dipakai biasanya bakso ikan foodies. Rasanya sama kok, sama-sama lazis pas dimakan barengan sama bakminya. Apalagi pas baksonya kena sama bumbunya juga. Ulala, yummy. Oh iya, sama ayam yang tadi loh, ayam gilingnya. Nah, ini mana tadi ya? Ini tuh ayam gilingnya memang ya rasanya asin gurih aja, nggak ada rasa khas seperti yang Bangka tadi. Kalau di sini dia lebih nonjolin rasa dari chili oilnya. Wow, aku suka banget sih rasa dari chili oilnya. Masih dengan bumbu chili oil nih foodies, tapi kali ini kita nikmatinnya pakai pangsit rebus ya. Aduh, hai, warnanya menggoda banget nggak sih ini buat langsung dihabisin? Takis Soraya. Ini baru yang aku suka. Dalamnya masih tender banget, masih juicy banget, dan luarnya juga apa ya, kenyal, ya kenyal. Bumbu chili oilnya menurut aku sama yang tadi ada di mie. Bumbunya juga udah nyerap ke dalam si pangsitnya. Jadi menurut aku overall so good ya. Cuman tetap bintang utama aku yang ini, aku suka banget. Tapi ini tuh bakal aku habisin juga, karena aku suka yang berbau-bau pedas. Kalau kamu pengen cobain bakmi viral ini sih bisa dari hari Selasa sampai hari Minggu aja ya foodies. Soalnya hari Senin kedainya tutup. Untuk jam bukanya nih, nah ini wajib banget kamu catat ya. Jam buka pertama yakni dari jam 11 sampai jam 2 siang. Terus nanti buka lagi tuh dari jam setengah 4 sore sampai jam setengah 9 malam. Pastiin kamu datang bukan di jam pas tutup ya, oke? Wah, foodies, aku benar-benar gak nyesel datang ke Bakmi Kartini ini. Karena menu yang ini aku suka banget. Aku jamin sih nggak cuma syuting, kalau nggak syuting aku bakal mampir juga ke sini karena enak banget dan layak buat kalian coba. Oke foodies, kalau misalnya kalian pengen ke sini juga, kalian langsung datang aja cari Bakmi Kartini. Tepatnya ini ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Langsung datang ya. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Yuhu foodies, dunia perbaksoan emang gak pernah kehabisan ide ya buat diracik jadi makanan unik dan juga nyeleneh. Foodies, kalau ke Cikarang, foodies bisa incer olahan bakso yang ini nih. Ada bakso tongseng, bakso goreng, dan juga bakso kukus ala Nazuke Nena. Foodies, lihat nih, aku lagi pengen nyobain bakso tongseng. Ini baksonya tuh kecil-kecil mini-mini gitu foodies. Nah, kenapa ini dinamain bakso tongseng? Apa karena bumbunya bumbu tongseng atau gimana Pak? Bisa dijelasin? Jadi proses yang disebut bakso tongseng itu proses memasaknya, Kakak. Proses memasaknya itu di tongseng. Oh, di tongseng. Di tongseng itu diapain Pak? Kalau Tongseng itu kayak ditumis, dioseng-oseng gitu. Oh, makanya namanya bakso tongseng gitu ya. Nah kan namanya bakso tongseng tapi bukan pakai bumbu atau kuah tongseng foodies. Dikasih nama begitu karena proses masaknya yang dioseng-oseng. Uniknya lagi ukuran baksonya tuh kecil-kecil kayak bakso kerikil gitu foodies. Terus sebelum dibumbuin baksonya kudu dibakar dulu nih. Sip, kalau udah dibakar baru itu dioseng pakai bumbu kacang, kecap manis dan juga racikan sambal. Eits, nggak cuma itu aja, bakso dicampur dengan lontong dan juga cimol. Waduh, cuma di sini nih kayaknya ya bakso, cimol sama lontong bisa ketemu dalam satu menu foodies. Nah, selain ada bakso tongseng, juga ada bakso goreng nih foodies. Ini juga unik nih, biarpun judulnya bakso goreng tapi diracik pakai kuah. Terus pakai campuran tahu plus tetelan, bumbu kacang, bakso goreng, kol, sawi dan juga toge. Nah, kalau dilihat sekilas sih bentuknya jadi mirip seblak gitu ya. Tapi apa rasanya sama kayak seblak? Oke, ntar kita buktiin aja foodies.
Nah, menu ketiganya itu ada bakso kukus. Ini juga wajib buat dicobain. Kalau bakso kukus itu mirip kayak bakso kuah pada umumnya foodies, tapi isiannya beragam. Ada bakso kecil, ada bakso urat, tahu, tulang rangu, ceker, bumbu kacang, dan juga pakai kuah. Nah, semua menu di sini ciri khasnya selalu pakai bumbu kacang. Iya, jadi makin penasaran kan pengen cepet-cepet icip semuanya? Oke, dan langsung aja kita sikat yuk. Nah, kita mulai dari bakso tongsengnya dulu kali ya. Kayak apa sih rasanya bakso bakar pakai bumbu kacang? Rasa baksonya surprisingly dagingnya berasa loh foodies. Walaupun ini baksonya kecil-kecil nih kayak gini. Tuh. Tapi ini rasa dagingnya berasa banget foodies. Kuahnya sih kayak kental. Dan untuk rasanya sih lebih ke dominan manis dan sedikit pedas ya foodies. Bisa dibilang bumbu kacangnya ini mirip bumbu sate kikil, tapi ada sensasi manis pedasnya dan bumbu kacangnya itu berasa banget foodies. Baksonya juga bukan bakso ngasal yes, dagingnya tetap berasa, ada aroma bakso bakar yang khas. Ini Endolita sih. Nah, uniknya lagi ini tuh dikasih campuran cimol. Jadi bakso, cimol plus lontong bersatu padu dengan bumbu kacang yang melimpah. Ternyata klop juga. Akhirnya bakso tongsengnya sih approve ya guys, Endolita. Nah, kalau bakso goreng yang mirip seblak ini gimana nih ya rasanya? Nah, ini rasa kuahnya lebih kayak mie tek-tek tapi kayak ada rasa kacang-kacangnya gitu foodies. Nah kan, meskipun tampilannya mirip seblak, tapi rasanya mirip olahan mie tek-tek, tapi kayak ada sensasi kacangnya. Wah, kacau sih, jadi bikin surprise di setiap sendokan ini foodies. Nah, ini karena baksonya digoreng, ini luarnya kayak garing-garing gitu, tapi dalamnya tetap chewy foodies. Apalagi dicampur kuah kayak gini nih, makin ajib banget rasanya. Baksonya juga berasa banget loh dagingnya. Oh ya, for your info nih foodies, semua menu di sini memang menggunakan bahan utama bakso. Secara pemiliknya ini asli dari Wonogiri loh, yang mayoritas orang asli sana emang terkenal jago bikin bakso. Oke deh, balik lagi nih foodies ke bakso gorengnya ya. Isian tetelannya juga endol, udah gitu ditambah aneka sayuran yang fresh. Wah, ini sih benar-benar cara unik makan bakso. Dari bakso goreng, kita geser ke bakso kukus ya. Kalau yang ini rasanya beda foodies, kayak ada sensasi Koreanya gitu. Ntar ya, aku tanya bapaknya dulu. Pak, ya, mau nanya ini kok ada rasa-rasa Koreanya gitu ya? Oh iya Kak, dia pakai saus bulgogi. Nah ini juga unik nih foodies. Bakso beserta aneka isiannya dicampur kuah bakso, bumbu kacang plus bumbu bulgogi. Definisi bumbu yang berseberangan, tapi begitu dicampur bisa menghasilkan makanan yang lazis. Nah, ini tulang rangunya nih, mantep banget foodies, masih ada daging-dagingnya nempel. The best banget nih tulang rangunya, bumbunya ngeresep banget sampai ke dalam. Buat pecinta tulang rangu, kalian harus cobain sih menu yang satu ini, soalnya ini tuh unik banget foodies. Udah gitu masih dikasih bakso urat pula, yang isian urat ya juga nggak pakai pelit. Wih, recommended nih. Nah foodies, aku udah cobain nih semua baksonya mulai dari bakso tongseng, bakso goreng, sampai ke bakso kukus. Rasanya enak banget, harganya juga receh banget, cuma 13 ribuan aja dengan porsi yang sebanyak ini. Nah kan masih ada kejutan lagi, selain rasa dan penyajiannya yang unik, harganya juga receh banget. Seporsi bakso dengan isian sebanyak ini tebak, coba 13 ribu aja. Wih, definisi jajanan kenyang tapi nggak bikin isi dompet melayang nih, asik. Nah, buat kalian yang pengen cobain nih, langsung aja datang ke Bakso Tongseng Nazuke Nena. Kalian search aja di internet foodies, oke? Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. So, kalau foodies mau cobain, boleh banget langsung aja ya datengin lapaknya. Lokasinya di Jalan Haji Nilam, Cikarang Barat. Buka dari jam 2:30 sore sampai habis. Cus, borong foodies!